Salam, selamat sore sahabat channel Optolo Makani dimanapun saudara berada. Hari ini kita punya acara yang spesial karena kita kedatangan salah satu hamba Tuhan jauh-jauh dari Pulau Maluku, dan dia boleh ada bersama dengan kita. Dia ingin menjadi berkat buat kita, dan beliau adalah kakak rohani saya yang ketika awal saya bertobat beliau selalu menemani saya. Baik, saya panggil kakak kekasih atau hamba Tuhan Bapak Pendeta Alfred Kikira. Salam kakak. Salam. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Luar biasa dahsyat. Selamat mendengarkan. Siapkan hati, pesan-pesan yang sederhana tapi akan memberkati saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, puji Tuhan. Shalom sahabatku di dalam channelnya Bapak Pendeta Optolo Makani, yang mana berikan kesempatan dan waktu untuk saya boleh dapat membagikan berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelum daripada itu, mari kita berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi kami, kuasai kami dalam ruangan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami mengandung kuasa, kuasa yang mengubahkan, kuasa yang memberkati, kuasa yang melepaskan, dan kuasa yang membangkitkan, dan juga berkuasa yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, semua umat-Mu yang ada di seluruh pelosok tanah air ini, dan seluruh dunia yang nanti akan mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Tuhan. Kami saat kesempatan ini, kekasih-kasihku, kita boleh ada saat kesempatan ini karena anugerah Tuhan. Kita akan membaca dalam firman Tuhan di dalam Yehezkel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ya puji Tuhan, kekasih-kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman itu Nabi Yehezkel adalah seorang nabi besar, di mana Tuhan datang kepadanya di sebuah tempat atau di sebuah lembah, dan di situ Tuhan memerintahkan dia, Tuhan berfirman kepada dia untuk dapat boleh menyampaikan tentang pesan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel yang sudah mengalami kekeringan, yaitu tulang-tulang mereka yang sudah kering. Di sini suara Tuhan datang kepada, atau dia dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus. Di sini berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Nah, saudara yang kekasih, tulang-tulang ini amat kering. Tetapi saudaraku, Tuhan berfirman kepada seorang nabi yang bernama Yehezkel untuk bernubuat untuk tulang-tulang ini dihidupkan kembali. Pada zaman itu memang kejadiannya seperti itu. Tetapi pada waktu ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkel, tidak serta-merta Nabi Yehezkel merasa bangga, merasa hebat, merasa bisa, dan dia melakukannya. Tetapi saudara kasih, firman Tuhan ketika datang kepada dia dan dia mengamat-amati, dan tulang-tulang itu sangat kering. Lalu di situ
Firman Tuhan datang kepadanya bahwa, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Jadi Nabi Yehezkel menjawab bahwa Engkaulah yang mengetahui. Tuhan yang mengetahui bahwa entah tulang-tulang ini dihidupkan kembali ataupun tidaknya, itu tanggung jawab Tuhan, bukan tanggung jawab saya. Saya hanya melakukan perintah Tuhan. Saya hanya melaksanakan perintah Tuhan. Saya hanya melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Dan saudara kekasih Alkitab, kalau kita baca ayat demi ayat, dia akan pergi dan bernubuat, memperkatakan ulang perkataan-perkataan yang Tuhan menyampaikan bagi dia, mengucapkan ulang. Dia tidak ngomong yang lain, tidak memperkatakan kalimat yang lainnya, tapi memperkatakan ulang, mengucapkan ulang apa yang Allah berfirman kepada dia, firmankan kepada dia. Ini hal yang pertama. Dan kejadian-kejadian yang seperti ini, Yesus kita, Tuhan kita pada waktu ketika di saat dia datang, tidak ngomong yang lainnya, tapi memperkatakan kembali perkataan-perkataan yang pernah disampaikan oleh para nabi. Termasuk pada waktu dia diundang untuk berkhotbah di sinagoge, dia mengulangi kembali firman yang pernah diucapkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Aku datang untuk membebaskan orang yang menderita. Ini sudah kasih. Jadi Yesus tidak ngomong yang lain, tapi mengucapkan kembali firman Tuhan yang pernah diucapkan oleh para nabi. Begitupun juga saudara yang kekasih, Yehezkel, dia mengucapkan, dia mengulangi kembali apa yang diperkatakan oleh Allah kepadanya. Nah, terkadang kala kenapa kita hamba Tuhan, betapa sulit untuk kita mengubah satu jiwa untuk bertobat. Karena kita terkadang kala Tuhan menyuruh untuk kita melakukan yang lainnya. Tuhan menyuruh untuk kita kerjakan yang lainnya, tetapi namun kita melakukan yang lain. Kita bersalah jalan atau salah jalur dengan Tuhan, sehingga terkadang kala kita menunggu mujizat itu datang, tidak kunjung datang. Tetapi Nabi Yehezkel ketika Tuhan berfirman kepada dia, bernubuatlah kamu kepada tulang-tulang kering itu untuk bisa hidup kembali. Maka dia bernubuat. Bernubuat artinya dia memperkatakan sesuatu, dia mengucapkan sesuatu, dia memperkatakan firman Tuhan ulang, dia mengulangi kembali apa kata Tuhan ketika dia mengucapkannya. Maka pada waktu itu bergeraklah di antara tulang itu satu dan yang lainnya, saling mendekat, urat tersambung satu dan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu mari saudara yang kekasih, kita sebagai orang percaya, kita pelajari firman Tuhan. Ayat kelima berkata begini, beginilah firman Tuhan Allah kepadaku, tulang-tulang ini aku memberi napas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan itu kita memperkatakan menurut apa kata Tuhan, maka tentu saja tulang-tulang yang kering itu adalah orang Israel, atau tulang-tulang kering itu adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya masih hidup, tetapi ternyata mereka mati secara rohani. Sehingga pada waktu firman Tuhan dikumandangkan, firman Tuhan disampaikan, maka jiwa-jiwa itu bertemu satu yang lain, pertobatan terjadi, bisa berkumpul bertemu satu yang lain, ibadah bisa berjalan, doa bisa jalan. Tetapi mereka belum bisa bernapas, yang artinya mereka belum memiliki Roh Kudus. Ketika belum memiliki Roh Kudus, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ikut-ikut untuk ibadah. Tetapi namun mereka belum bisa kerja, belum bisa mereka kerjakan segala sesuatu. Tapi pada waktu mereka diberikan nafas atau diberikan roh, maka dia akan bergerak. Alkitab mencatat berdiri seperti seorang tentara besar.
dan dia akan menyadari bahwa dia sebenarnya sudah mati. Pengharapan sudah tidak ada lagi, masa depan sudah tidak ada lagi. Tetapi namun ternyata ketika berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan hamba Tuhan yang memperkatakan firman Tuhan, disitulah ada kehidupan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, Bapak Ibu sekalian, yang ada di seluruh pelosok tanah air, bahkan yang ada di seluruh dunia, ketika saudara mendengar tentang syirik pada sore hari ini, perlu kita menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memiliki peranan yang sangat luar biasa. Tanpa Roh Kudus tidak ada perubahan. Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Tanpa Roh Kudus restorasi tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika engkau libatkan Roh Kudus, maka restorasi akan terjadi. Pemulihan terjadi, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk saudara kasih, ayat yang ke-7 berkata, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi dia memperkatakan, kumandangkan suara Tuhan. Dia memulai kembali perkataan Tuhan yang dia dengar dalam perantaraan Roh Kudus. Ingat ini baik-baik. Dalam perantaraan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa melayani di dalam tuntunan kedagingan kita, dalam logika kita, dalam filsafat kita, dalam teologi kita, tetapi tanpa melibatkan Roh Kudus. Boleh kita belajar tentang teologi, boleh kita belajar tentang filsafat, boleh kita belajar tentang sejarah gereja, tapi saya mau katakan bagi saudara-saudara bahwa tanpa melibatkan Roh Kudus, maka perubahan segala sesuatu tidak akan pernah terjadi, pertobatan tidak akan pernah terjadi. Tetapi apabila libatkan Roh Kudus, maka pertobatan terjadi. Saudara lihat, yang Nabi Yeskel berkata, lalu perantara Roh Kudus meliputi aku, yang artinya dikuasai oleh Roh Kudus. Waktu di saat dia berbicara, dia bernubuat itu tidak secara daging, tapi berbicara di dalam alam roh. Sekalipun dia ada hidup di dalam dunia yang nyata, tetapi dia berkata di dalam roh, mengucapkan kalimat demi kalimat yang disampaikan Tuhan kepadanya secara roh. Pada waktu diucapkan secara roh, disitulah perkataan itu mengandung kuasa. Kuasa yang melepaskan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membangkitkan. Mari saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar kepada Yesus. Dia tidak kerja dengan sesukanya dia, semaunya dia, semampunya dia, tapi dia kerja semampunya Tuhan. Maka dia berkata, engkaulah yang mengetahuinya. Harus kembali
Dia melihat dari hati. Sebagaimana adanya. Waktu Daud dipilih, Tuhan berkata dipilih dari hati. Dilihat dari hati. Jadi hati yang merendah. Hati kita merendah. Roh Kudus berkuasa atasnya. Mengendalikan kita. Menguasai kita. Sehingga perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa. Kita bisa kerjakan. Sebab Yesus berkata, perkara-perkara yang aku lakukan adalah perkara yang kecil, tapi kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang lebih besar. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Dan yang terakhir, saudara kasih, yang berikut adalah ketika mereka sadar bahwa mereka dihidupkan kembali, maka mereka berkata, kami sudah tidak punya pengharapan lagi. Kami sudah mati, sudah binasa. Tapi kalau kami sudah dihidupkan kembali, itulah anugerah yang diberikan Tuhan. Maka ayat 12 berkata, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, jadi Tuhan sendiri kata mereka sudah sadar bahwa mereka tidak berdaya lagi, tidak punya masa depan lagi, sudah hilang pengharapan. Nah, terkadang kita menemukan banyak orang di dalam medan pelayanan hilang harapan. Banyak orang kenapa bunuh diri, terjun dari jembatan, minum baygon, dan bisa mati dalam keadaan masa mudanya. Karena mereka kecewa, karena mereka putus asa, mereka hilang pengharapan dan seakan tidak punya pengharapan. Tapi pada waktu sebelum mereka melakukan itu, ketika Injil datang, dituntun oleh Roh Kudus lewat kesaksian para hamba Tuhan yang mengandalkan kuasa Kudus, maka mereka yang tadinya harus mati binasa, tapi mereka diberi semangat kembali, beri sukacita kembali, beri damai sejahtera kembali, berikan pengharapan kembali, dan akhirnya timbullah pertobatan. Di dalam pertobatan itulah bisa mereka menjadi saksi Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini saya yang berdiri di sini, pada waktu hamba-hamba Tuhan, termasuk Bapak Alex Laumakani almarhum, Bapak Pendeta Daniel Putimau almarhum, Bapak JS Detan almarhum, pada waktu mereka berjumpa dengan saya terbuang dan tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Tetapi ketika dipimpin oleh Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan ini untuk menyampaikan kebenaran Allah, ketika saya dapat mengertinya, saya bangkit dari kematian saya bangkit dari kelemahan saya bangkit dari keterpurukan saya bangkit dari keterbelakangan saya bangkit dari semua kesalahan saya. Dan ketika saya bangkit dari semua itulah perubahan terjadi, dan saat ini saya bisa menjadi seorang saksi Kristus, saya bisa menjadi seorang gembala, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa melayani pekerjaan Tuhan, karena orang lain pernah bernubuat untuk masa depan saya. Orang lain pernah berdoa untuk kehidupan masa depan, dan disitulah perkara yang terjadi dalam hidup saya. Dan sampai hari ini, sekalipun beliau-beliau yang saya sebut nama itu sudah tidak ada lagi, tapi karya Tuhan melalui mereka lah saya bisa berdiri saat ini untuk melayani. Mereka sudah tidak ada, tapi roh yang pernah mereka memiliki dari Tuhan bermanifestasi dalam diri saya. Maka saya sedang turut mengembangkan pekerjaan Tuhan pelayanan sampai hari ini. Dan saya bisa menjadi gembala di salah satu gereja lokal, di Gereja Betel Indonesia, di Grace Family Home, di Ambon, di Maluku Barat Daya, terletak di Kecamatan Purwoleti, Desa Lubuleni. Dan sampai saat ini saya bisa masih berkarya di dalam Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Makanya latar belakang gereja saya tetap memberi nama anugerah atau Grace Family Home, rumah keluarga anugerah, yang artinya hidup ini hanya anugerah. Dulu terbuang, dulu tidak terhitung,
dulu diabaikan, tapi ketika keselamatan besar itu datang, saya menganggap itu adalah sebuah anugerah. Maka sulit untuk bisa dirubah nama gereja lokal itu karena hidup ini karena anugerah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat sampaikan, tidak begitu jelas, tapi saya percaya Roh Kudus mampu untuk menjelaskan itu buat saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, benih firman Hamba sudah taburkan bagi umat Tuhan yang ada di seluruh pelosok tanah air dan seluruh dunia. Kami percaya, kami yakin bahwa firman Tuhan ini tidak akan mati, tapi akan hidup. Para hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani, memberitakan Injil, mendoakan, dan bernubuat untuk kami. Dan sampai hari kami bertemu, kami bisa bertemu satu yang lain, dan kami bisa bersaksi satu dari yang lainnya. Mereka sudah tidak ada, tapi roh yang pernah menghinggapi mereka tidak akan pernah mati. Dan roh itu sementara hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bisa melayani dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa lewat firman Tuhan ini, kami percaya ketika setiap orang yang dengar firman Tuhan ini dapat disentuh, dijamah di seluruh pelosok tanah air ini, dari Sangar sampai di Pulau Rote, bahkan dari Sabu sampai di Talaut, diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan. Dan biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, secara khusus Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maluku, bahkan juga Pusat Kasih Nusa Tenggara Timur penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kemuliaan ini akan tersebar di seluruh dunia, dan banyak orang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Okto yang mana sudah berikan kesempatan buat kami untuk kami boleh dapat berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan acara ini selanjutnya kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati. Baik, teman-teman semua, sahabat channel Oktober Makani dimanapun saudara berada, saya percaya saudara diberkati dengan sharing dari hamba Tuhan. Dan kalau saudara rindu untuk didoakan, silakan tinggalkan beban doa saudara atau pesan-pesan di kolom komentar. Kita terus doakan hamba Tuhan akan kembali ke Maluku, satu saat dia kembali memberkati kita. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.